Jadi gimana? Pergi aja dari Indonesia. Saya diprotes banyak teman-teman mahasiswa, karena termasuk aktivis. Tapi saya katakan, kalau ini dibiarkan, dia akan berpotensi menjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, nama saya Muhammad Ilham, saya dipanggil Ilham. Yang pertama terkait dengan integritas dalam ranah politik. Ini mungkin hal yang sangat-sangat membingungkan, di mana beberapa waktu yang lalu ya, mungkin pasca pemilu kemarin, saya sempat mengikuti beberapa seminar dan salah satunya dihadiri oleh salah satu anggota DPRD yang kita sebutkan namanya. Di situ salah satu yang membingungkan adalah salah satu yang berbicara, dia menggunakan istilah pilihan, di mana money politics itu menjadi suatu hal yang perlu untuk digunakan dalam konteks kalau alasannya lumayan riset. Jika tidak ikut melakukan money politics tadi, ya kesempatan untuk menang atau untuk menyuarakan masalah umat tadi, umat tadi menggunakan isu agama itu akan sangat susah kalau tidak ikut di situ. Nah, kemudian pertanyaan saya Bapak, bagaimana cara Bapak meraih dalam konteks konsentrasi politik pemilu kemarin dalam menghadapi luar biasanya mungkin integritas pemilu secara umum di Indonesia yang sudah sangat-sangat susah gitu. Bagaimana Bapak menghadapi itu, dan apakah itu menjadi salah satu alasan ya Bapak juga tidak tidak berhasil sampai ke presiden gitu. Dan kembali lagi pun juga di tengah begitu banyak kecewaan, begitu banyak amburadul yang terjadi di negeri kita, yaitu melihat wajah Bapak kembali menjadi salah satu penyemangat saya untuk terus berdoa dan bertawakal untuk semoga Bapak ingin atau tetap ingin maju berkontestasi di 2029. Karena saya rasa Bapak integritas permasalahannya tadi Bapak sampaikan dari yang begitu banyak. Saya rasa solusi konkretnya adalah bagaimana merubah dari awal, dari lini presiden, yaitu dari arah yang paling tertinggi, untuk kemudian dapat memperbaiki situasi politik yang sangat-sangat akan minus integritas. Kemudian yang kedua Bapak, terkait dengan media, bagaimana tadi Bapak sampaikan sosial media ini merupakan suatu hal yang sangat-sangat luar biasa terbuka gitu, sehingga dapat menimbulkan pluralitas kabar. Di sini mungkin saya ingin menyampaikan salah satu anekdot yang terjadi di Mesir sana. Dulu sebelum Husni Mubarak itu dilaksanakan, itu ada salah satu anekdot di mana kabar berita itu tidak bisa dipercaya. Hanya satu halaman yang bisa dipercaya, yaitu halaman berita duka. Nah, kemudian setelah Husni Mubarak muncul, lengser, di mana mulai demokratisasi media massa itu luar biasa sangat masif begitu, sehingga yang awalnya mungkin orang-orang Mesir mengatakan tidak bisa dipercaya semua berita kabar kecuali halaman terakhir yaitu berita duka, sampai sekarang mengatakan bahkan berita duka pun tidak bisa dipercaya lagi karena sangat banyaknya pluralitas kabar tadi, sehingga masyarakat banyak yang bingung untuk menentukan mana memvalidasi mana berita yang benar dan salah. Mungkin itu saja yang dapat saya tanyakan. Perkenalkan saya adalah Ali Indonesia, instansi dari UGM Sumatera Utara dan Jakarta. Nama panggilannya siapa? Nama panggilannya sebetulnya agak aneh sih, Ila. Ila, bukan Ila. Ila. Nila. Ya, Ila. Oke, seperti yang kita ketahui bahwasanya Indonesia saat ini menghadapi berbagai banyak persoalan moral seperti yang tadi sudah disampaikan seperti korupsi serta gugurnya ruang demokrasi dalam ruang publik. Tetapi di sini kita sebagai generasi muda dituntut menjadi insan yang cerdas dan juga kompetitif. Pertanyaannya, apakah orang atau oknum yang melakukan korupsi dan lain-lain seperti itu bisa dikatakan orang tersebut tidak berprofil moral dan juga tidak berintegritas, padahal orang tersebut berpendidikan tinggi seperti itu. Jadi bagaimana pandangan Bapak Anies menurut pandangan Bapak Anies terhadap permasalahan ini? Sekian, terima kasih. Jadi gimana? Pergi aja dari Indonesia. Gimana dong? Hah? Gimana dong? Udah sekolah tinggi-tinggi, diajari untuk berintegritas, pas keluar sana, lo kok prakteknya beda.
Iya, teman-teman, saya sering sampaikan di dalam kehidupan kita akan selalu ketemu dengan realita. Sama realita, tingkat pribadi, tingkat keluarga, tingkat warga, sampai tingkat negara. Selalu ketemu dengan realita. Nah, ini juga yang tadi disampaikan dengan Bung Ilham. Bagaimana nih menghadapi dilema-dilema di dalam dunia perpolitikan kita, Mbak ya? Kita ketemu dengan situasi tadi money politik. Ini kalau nggak pakai money politik, nggak dapet Pak gitu. Gitu kan kira-kira, nggak menang. Emang ada jaminan pakai menang? Nggak juga gitu. Terus harus bagaimana gitu? Nah, teman-teman, saya menghadapi situasi yang seperti ini, juga sampaikan terakhir itu. Nomor satu, kita harus memiliki yang disebut sebagai nilai-nilai yang kita pegang teguh. Dari mana itu sumbernya? Agama kita. Values. Nilai itu akan membuat kita bisa membuat garis-garis, furkon yang jelas. Mana yang benar, mana yang salah. Oke? Lalu yang kedua, saya jadikan seperti apa sih namanya ini? Sebuah garis diagonal yang tegak lurus. Tegak lurus itu bukan berarti ikut ya, itu sejajar namanya. Tegak lurus itu malah berbeda arah, teman-teman. Tapi entah kenapa tegak lurus hari ini artinya sejajar. Gitu. Dulu belajar geometri itu tegak lurus itu begini loh. Jadi kalau satu ke sana, satu ke atas namanya tegak lurus. Kalau searah namanya sejajar. Saya tegak lurus, maksudnya gimana ini? Jenengan ke kanan, saya ke kiri, kan gitu kalau tegak lurus itu. Nah ini tegak lurus nih. Benar, salah, baik, buruk. Jadi saya ingin sampaikan pada teman-teman semua, persiapkan untuk punya pegangan kompas itu. Seringkali Anda harus mengambil keputusan di dalam perjalanan hidup. Berkeluarga pun demikian. Belum berkeluarga kan? Jadi nanti saya bilang ini, berkeluarga pun begitu. Seringkali Anda harus mengambil keputusan. Kadang-kadang benar tapi tidak baik. Kadang-kadang Anda harus mengambil keputusan baik tapi tidak benar. Boleh nggak tuh? Kadang-kadang Anda berkeputusan baik dan benar. Ah itu enak. Paling enak itu apa? Baik dan benar. Tidak ada perbedaan di situ. Nah, kebanyakan orang masyarakat kita yang di kampus diajarinya untuk selalu ngambil keputusan baik dan benar. Keluar dari situ kaget. Karena harus menghadapi situasi benar tapi tidak baik. Atau baik tapi yang tidak boleh yang mana? Tidak baik dan tidak benar. Nah, itu jangan. Kalau itu nggak ada pertanyaan. Baik, benar, baik, buruk itu konsekuensi. Benar, salah itu nilai, prinsip. Nah, buat kompas itu. Setiap Anda mengambil keputusan, Anda bisa taruh ini berada di kuadran mana nih. Oke. Dan itu yang menjadi dasar untuk ijtihad, kalau bahasa kita nih. Ambil ijtihad itu seperti itu. Dengan melihat prinsip-prinsip ini. Nah, jadi kalau kita ketemu dengan dilema-dilema itu, taruh dengan prinsip tadi. Lalu ada fenomena sudah berpendidikan tinggi tapi tidak bermoral. Tadi Nila cerita, udah tuh sekolahnya tinggi, masih korupsi. Kalau saya ketemu ada orang yang korup, jangan ditanya di mana kuliahnya, tapi di mana TK-nya. Karena di kampus itu Anda belajarnya tentang metode penelitian, betul nggak teman-teman? Anda tidak belajar tentang materi paling dasar. Yang paling dasar diajarkannya kapan? TK, di rumah. Saya pernah mengalami satu situasi ini. Saya rektor nih. Salah satu penerima beasiswa kami, nilainya di atas 3,8. Anak ini beasiswa full dari kampus. Oke. Kemudian tertangkap CCTV mengambil dompet orang lain di kampus. Ketangkap CCTV nih. Dan dia sedang skripsi. Lalu saya harus ambil keputusan. Setelah disidang, benar anak ini adalah terbukti kenapa ada CCTV-nya. Dan bukan hanya dompetnya diambil. Dompetnya diambil, uangnya diambil, dan uangnya hanya 180.000. Lalu dompetnya dibuang ke sungai, termasuk KTP, termasuk kartu dan lain-lain, hilang. Padahal uangnya segitu.
kampus setelah sidang memutuskan ya salah, dia pun mengakui. Sanksinya serahkan ke rektor. Nah, saya bilang yang begini ini pelanggarannya bukan pelanggaran level pendidikan kampus. Ini pelanggarannya level pendidikan orang tua. Karena dia diajari ini milik saya atau bukan milik saya, bukan di kampus. Itu diajarinya di prateka. Oke, betul nggak teman-teman? Jadi keputusannya dikembalikan kepada orang tuanya. Artinya DO. Berhenti. Dan jadikan ini pelajaran seumur hidup bagi semua sekampus. Saya diprotes banyak teman-teman mahasiswa. Karena termasuk aktivis. Tapi saya katakan, kalau ini dibiarkan, dia akan berpotensi menjadi, ini tidak jadi pelajaran hebat bagi dia. Biarkan jadi pelajaran hebat. Anak ini pintar, dia akan bisa survive. Kembalikan. Diberhentikan. Diberhentikan dari kampus. Kampus yang mengajarkan mengajarkan mata kuliah anti korupsi sebagai mata kuliah wajib. Di tempat ini zero tolerance. Pulang kepada orang tua, dan saya sampaikan orang tua, pelanggarannya pelanggaran level pendidikan orang tua, bukan di kampus. Saya harus mengambil keputusan yang mungkin, waduh, tega Pak. Oh ya, ini bukan soal tega. Ini soal bagian dari pendidikan. Bahwa jangan sampai kita mengambil toleransi pada keputusan. Nah, ini teman-teman, bukan keputusan yang sederhana. Tapi, saya ingin sampaikan, kalau dari prinsip, saya harus ambil keputusan yang membuat prinsip dasar integritas itu sampai. Oh, sekampus. Ini sekampus jadi pembicaraan peristiwa ini. Tapi efeknya apa? Don't do it here. Jangan kerjakan di tempat ini. Ini adalah kampus berintegritas. Kalau Anda melakukan pencurian dan terbukti, maka Anda dipersilakan keluar dari kampus ini. Pesannya begitu. Jadi, kita, teman-teman, harus tegas. Ini dasar. Jangan berikan toleransi. Ini dasarnya. Jangan berikan toleransi. Nah, ada yang bisa korektif. Ada derajatnya, teman-teman. Nah, kenapa saya sampaikan ini? Supaya kalau kita melihat praktek-praktek korupsi, jangan buru-buru salahkan kampusnya. Karena seringkali didikan itu bukan berada di kampus. Nah, tapi kampus tadi saya bilang better late than never. Walaupun ini pendidikannya level dasar, tapi kalau sudah di kampus ya manfaatkan untuk dididik berintegritas. Di kampus kami ketika saya ambil PhD, ada satu orang sedang menulis ujian disertasi. Ujian disertasi itu ada dua, sekali tertutup, tertulis, sekali terbuka di depan banyak orang. Pada saat ujian tertutup, ada orang yang di kampus itu mengerjakan sambil ngepek, kalau bahasa kita. Apa ngepek itu? Contek. Dan kenapa ketahuan? Kami itu kalau ujian pinjam salah satu ruang dosen. Di ruang dosen Anda kerja di situ, di ruang dosen. Rupanya dosen yang yang libur itu nggak dipakai ruangannya, masuk ke kantor, lihat kantor pas anak yang sedang ujian itu lagi nulis. Oke, langsung diambil. Oke, kalau gitu Anda nggak jujur, Anda nulis, masuk. Hari itu juga dikeluarkan, surat dikeluarkan dari kampus. Itu ongkos menjaga integritas. Jadi orang nggak ragu-ragu untuk, wah kalau misalnya saya melanggar nanti aman kok, saya bisa ngobrol. Begitu tegas hukumannya, oh jangan coba-coba. Nah, di Republik ini kita sering kehilangan ketegasan di institusi akademik. Disertasi kilat, ujian kilat, dibolehkan. Kalau kampus tidak menjadi benteng integritas, maka pada siapa lagi kita berharap? Kampus harus jadi benteng integritas yang ada di Republik ini. Karena kalau kampus jadi benteng integritas, insya Allah ke depan jauh lebih mudah. Kemudian ini ada ya, tapi saya ingin sampaikan dengan berita-berita tadi di Mesir itu ada berita-berita. Ternyata Indonesia juga gitu. Sekarang itu saya sering mengalami saking cepatnya berita keluar, akurasinya sering dikompromikan. Nah ini menarik nih. Kalau dulu berita pemerintah yang muncul dari pemerintah sering dicek, lihat media yang terpercaya. Apa yang dikatakan pemerintah itu benar atau salah. Itu era Orde Baru. Pasca reformasi, seringkali malah pemerintah yang ditanya. Karena berita di luar isinya beda-beda, yang sebetulnya benar yang mana. Tanyanya malah ke pemerintah, karena yang benar yang mana.
Nah, menghadapi ini, teman-teman, ini salah satu sifat yang harus dimunculkan di generasi kita. Kemampuan berpikir kritis. Kritis. Itu mendasar sekali. Jadi Bung Ilham, critical thinking, kalau orang filsafat pasti belajar itu. Kemampuan berpikir kritis ini penting sekali. Berpikir kritis, hulunya berpikir kreatif. Hulunya berpikir inovatif. Tidak ada inovasi tanpa kreasi. Tidak ada kreasi tanpa kritis. Kritis itu penting sekali. Dan kita seringkali sudah tidak berpikir kritis. Tameng menghadapi tameng menghadapi kebohongan, hoax, tamengnya adalah critical thinking. Critical thinking itu tamengnya. Tanpa tameng itu, waduh, berita macam-macam bisa kita telan. Bila WA group kita masih banyak berisi hoax, maka salah satu indikasinya di WA group itu masih banyak yang tidak berpikir kritis. Bahkan AI pun kita sekarang bisa mudah sekali untuk mengetahui ini AI atau bukan, betul nggak? Karena kemampuan berpikir kritis. Nah teman-teman, kalau saya boleh usul, salah satu hal yang kalau boleh saya berharap buat teman-teman, yuk tingkatkan kemampuan berpikir kritis. Caranya gimana? Tanya AI dong, caranya gimana? Tanya Google dong, caranya gimana? Di bidang Anda masing-masing. Tapi intinya adalah selalu memunculkan pertanyaan, selalu memberikan pertanyaan atas fenomena apapun yang ada di depan kita. Dan kemampuan berpikir kritis ini mengantarkan kita menemukan solusi-solusi baru yang sebelumnya tidak ada. Apa sih inovasi? Inovasi itu adalah solusi baru atas persoalan lama. Persoalan lama tapi solusinya baru. Itu hanya muncul kalau kita berpikir kritis. Berpikir kritis itu memikirkan yang tidak dipikirkan. Ingat-ingat nih, memikirkan yang tidak dipikirkan. Jadi misalnya kalau ada gini, Bung Ilham, satu jari coba diangkat tangannya. Jarinya berapa? 5. Kenapa 5? Ada yang tahu jawabnya? Saya juga nggak tahu. Kira-kira, ini yang maksud saya. Kenapa sih kita nggak bertanya jari kenapa kita 5? Karena kita sudah hidup dalam tubuh manusia, dan tubuh manusia selalu jarinya 5. Jadi siapa yang mungkin tanya kenapa jarinya 5? Ya kalau ada makhluk luar non manusia akan tanya, Bung Ilham kenapa ya jarinya 5? Sesama manusia, tidak mungkin Anda naik bis, sebelahnya tanya, Bu, apa kabar? Kok jarinya 5? Itu dia akan merasa lebih baik pindah tempat ini. Ini berubah jalan, gitu kira-kira. Itu yang saya maksud. Bertanya pada hal-hal yang sudah tidak ditanyakan. Artinya apa? Kalau kita hidup di dalam semesta kita, semesta filsafat, semesta kampus, maka tarik diri Anda keluar dari semesta itu, lalu pandang dari luar dan munculkan pertanyaan-pertanyaan yang tidak terfikirkan. Itu yang dimaksud. Tarik dirinya keluar. Jadi keluar dari ekosistem itu, lalu muncul dengan pertanyaan-pertanyaan yang tidak terfikirkan. Pengalaman saya ketika bertugas di pertugas apapun, terobosan-terobosan justru muncul dari pertanyaan kritis. Pertanyaan kritis munculkan terobosan. Jadi, teman-teman, saya usul menghadapi berita-berita itu, gunakan critical thinking, dan gunakan critical thinking untuk Anda punya inovasi. Pengalaman saya, inovasi itu semua mulainya dari critical thinking.